Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan, waktu yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kita sekalian, di mana Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan di pagi hari ini. Bersyukur bahwa Tuhan boleh melawat kita di sepanjang malam kita beristirahat dan mengaruniakan hari baru di tanggal 7 Januari pada saat ini. Renungan harian kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan hormat serta syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, menandai atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan pemeliharaan Tuhan, selalu ada, selalu baru dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk hari baru karunia-Mu, dan pada saat ini bersama-sama kami akan membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami, kiranya firman-Mu pada saat ini dapat menjadi bahagian dalam kehidupan kami, terlebih lagi dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, kunjungan Ratu Negeri Syeba. Ketika Ratu Negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dari rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar, kabar yang kudengar di negeri tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini, yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Syeba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula, kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Syeba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya.
selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Amin, firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang senantiasa mau mendengar firman Tuhan, terlebih lagi memberlakukannya dalam kehidupan kita. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Dari perenungan kita pada saat ini, diberikan satu tema perenungannya itu tangrapa untanga tosenga. Dalam artian bahwa ada sebuah kata yang pada saat ini tren diungkapkan oleh anak-anak muda, yaitu kata kepo. Kepo adalah sebuah istilah yang sedang tren saat ini. Istilah yang digunakan jika ada yang penasaran tentang hidup, tentang gaya, dan apapun itu mengenai orang lain. Kita melihat bacaan kita pada saat ini, yaitu Raja Salomo. Salomo adalah raja ketiga dari kerajaan Israel. Bagian dari bacaan ini mengisahkan buah dari hikmat Salomo di dalam menjalankan pemerintahannya sebagai raja. Hikmatnya makin dikenal dan Tuhan membuat Raja Salomo dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini merupakan rancangan Tuhan agar Israel semakin menyebarkan pengaruhnya sebagai bangsa yang menyembah Tuhan. Berita tentang Raja Salomo yang begitu bijaksana dan tentang Allah yang disembah oleh Salomo itu menarik perhatian Ratu Sheba. Tidak puas hanya mendengar berita tentang Raja Salomo yang bijaksana itu, maka ia berketetapan ingin datang berkunjung kepada Raja Salomo untuk dapat melihat langsung dan menyaksikan sendiri semua harta yang telah ia dengar tersebut. Namun, apa yang ia lihat justru melebihi apa yang ia dengar. Rumah yang telah didirikan, makanan yang ada di mejanya, tata cara para pegawai dan para pelayannya, bahkan korban bagi Tuhan pun membuat Ratu Sheba tercengang dan takjub. Rasa takjub itu membuat sang ratu menyembah Tuhan yang telah mengangkat Salomo menjadi raja. Ratu Sheba pun juga menyebut keluarga Salomo dan para pegawainya sebagai orang yang berbahagia karena dapat melihat segala hikmat Salomo. Penasaran atau kata kepo terhadap sesuatu atau kepada orang lain adalah hal yang lumrah dan sering kita saksikan dan juga baik kita lakukan agar rasa penasaran tidak menjadi sesuatu yang negatif pada diri kita, dan terlebih jika jawaban atas rasa penasaran itu pada akhirnya membuat kita semakin memuliakan Allah. Dalam artian bahwa dalam kehidupan ini, rasa penasaran itu jika membawa kehidupan kita untuk sesuatu hal yang positif, itulah baik. Tetapi jika penasaran kepo itu membawa kita pada dampak yang negatif, itulah yang kadang membuat kehidupan kita menjadi tidak tenang, membuat kehidupan kita menjadi gelisah. Belajar dari Raja Salomo, belajar dari Ratu Sheba dalam menyaksikan segala kemurahan Tuhan, dalam menyaksikan segala kebaikan Tuhan, mereka tetap mendasarkan Tuhan sebagai sesuatu hal yang paling penting dalam kehidupan. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan menjadi hal yang positif dalam kita melakukan kehidupan kita untuk tetap menjadi pewarta dari kemuliaan Tuhan. Mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan karuniakan bagi kami. Kami telah membaca bahagian firman-Mu, kami telah bersama-sama merenungkannya. Kiranya Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami.
terlebih lagi dapat kami berlakukan dan dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami untuk selalu mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Kiranya kehidupan kami tetap berada dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami, dalam setiap rencana-rencana kehidupan kami, kiranya Tuhan menolong dan menopang kami. Kiranya di sepanjang hari ini, aktivitas yang akan kami lakukan boleh kami jalani dengan baik, boleh kami jalani dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Memberkati kehidupan kami ya Tuhan, dari setiap proses-proses kehidupan yang kami lalui. Kiranya melalui proses-proses itu tidak menjadi penghalang kami untuk bersyukur, namun dari proses-proses itu senantiasa membentuk kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kami. Karuniakanlah kami senantiasa kekuatan dan kesehatan. Karuniakan kami hikmat seperti Raja Salomo dalam menjalani kehidupan penuh dengan kebijaksanaan. Kiranya kehidupan kami juga ya Tuhan dipenuhi oleh hikmat dan bijaksana daripada-Mu. Dalam menjalani kehidupan ini kami semakin dapat mewartakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kiranya kehidupan kami menjadi persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Mohon ampun untuk setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, bermohon, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita.